belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel anti PLBT. Jadi biar nggak PLBT kita belajar. Nah, kalau kemarin kita udah belajar masalah how to create a good team. Ya, sekarang kita lanjut how to become a good manager, atau nanti kita belajar masalah fungsi manajemen. Jadi lu mesti tahu dulu tuh. Kenapa banyak orang yang jadi manajer tapi dia nggak tahu fungsi manajer itu apa. Nah, setidaknya nanti kalau lu jadi manajer, lu bisa tahu, oh, gua kalau jadi chief engineering atau manajer nih, fungsi gua nih seperti ini. Jadi lu bisa ada gambaran. Ya, check it out. Jadi ini ada 5 sebetulnya kalau kita belajar fungsi manajemen, ya, namanya POACC. Nah, planning, organizing, A-nya adalah actuating, ya, C-nya controlling, C yang terakhir itu yang kelima adalah konsistensi. Oke, lanjut lagi ntar, ya, ada tamu. Nah, lanjut lagi. Aduh. Nah, jadi fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, ya. Jadi nanti kita belajar itu satu-satu, kita kupas, ya. Ini prolog dulu, istilahnya pendahuluan, ya. Nah, manajer itu adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, itu manajer, itu menurut Follett tahun 97. Kemudian suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, ya, kan benar kan? Planning, ya, perencanaan, pengorganisasian, ya, organize, ya, pengarahan, dan pengendalian orang serta sumber daya organisasi lainnya. Ya, ini Nickel Hughes, M. Hughes, ya. Kemudian yang ketiga adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi seorang manajer atau seorang pemimpin, dia harus bisa yang namanya planning, ya. Dia harus bisa mengorganize, dia harus bisa mengeksekusi action. Kemudian dia bisa fungsi kontrol atau controlling. Kemudian yang terakhir konsistensi, ya. Jadi kalau lu jadi pemimpin, ya, kalau lu nggak punya planning, pelangap-pelongo, goblok, tolol, ya, buat apa gitu loh. Itu kan kejadian, ya, terserah lu sih, gue sih nggak nyebut orang, ya. Pokoknya lu bisa lihat sendiri seorang pemimpin, ya, kalau dia tolol, dia goblok, pelangap-pelongo, nggak tahu, dia nggak punya planning, dia nggak bisa mengorganize, dia nggak bisa action, dia nggak bisa kontrol, sama dia nggak konsisten, ya sudah, berantakan. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita di sini belajar sama-sama tentang how to become a good manager, ya, dengan bantuan 5 hal ini, ya. 5 hal. Planning, organizing, actuating, controlling, sama konsistensi. Nah, manajer adalah seseorang yang mencapai suatu tujuan dengan bantuan orang lain. Ingat, seseorang yang mencapai suatu tujuan dengan bantuan orang lain. Tapi kalau dia sendiri nggak bisa bantu dirinya sendiri, gimana mau ditolong sama orang, kan gitu. Ya, yang artinya selain memotivasi timnya, ya, dia harus bisa memotivasi timnya. Manajer juga mempunyai peranan untuk mendelegasikan sebuah pekerjaan atau tugas ke subordinate dengan baik dan efektif. Ya. Jadi delegate, ada namanya fungsi delegate. Ya, nanti kita belajar tuh leadership, kapan orang bisa mendelegate, ya. Nah, skill ini, ya, mau nggak mau, suka nggak suka, harus dipelajari. Harus dipelajari, harus punya pengalaman, jam terbang dan lain-lain. Ya, nggak bisa tuh, ya, ijik-ijik lu jadi manajer, ijik-ijik lu jadi bos, ya, kecuali perusahaan punya bapak moyang lu, ya kan, itu cerita lain, ya. Suka nggak suka, seneng nggak senang, direkturnya si A gitu kan. Kenapa? Anaknya, cucunya, kan gitu, ya. Nah, ya, buat perusahaan ya banyak yang seperti itu, tapi yang kita lihat hasilnya, ya, banyak yang hancur-hancuran, ya, dipegang bapaknya bagus, pegang anaknya tai, kan gitu, banyak, ya. Nah, jadi kita belajar nanti fungsi dari seorang manajer. 1 planning, 2 organizing, 3 actuating, 4 controlling, 5 konsistensi. Oke, itu aja perkenalannya untuk pelajaran materi kali ini, ya. Engineering Leadership Skill seri keberapa gue juga lupa, ya. Silakan nanti kalau ada yang minat slide-nya bisa japri gue, ya. Semoga bermanfaat. Biar nggak PLBT, keep on learning guys. Thank you.